Taib, kita berhenti dulu di sini. Bagaimana cara mengetahui sesuatu itu merupakan sebab, sesuatu merupakan sebab dari akibat. Ya, cuma dua cara. Yang pertama dengan dalil syar'i. Yang disebut dengan sebab syar'i. Yang kedua adalah dengan tajribah. Tajribah ya maksudnya apa namanya? Secara ilmiah, ilmu dunia ya, ilmu dunia. Terbukti ya. Dengan dalil syar'i contohnya banyak seperti Al-Qur'an obat, ruqyah misalnya. Misalnya menyambung silaturahmi, sebab sehat, silaturahmi, sebab rezeki misalnya dan sehat. Misalnya sedekah bisa menyembuhkan, bisa menolak bala, menyembuhkan penyakit, dan menolak bala, dan lain-lain. Contohnya apa? Madu, ya, syifa'an linnas, ya, ya, yakhruj min butuniha syarabun, ya, mukhtalifan alwanuhu fihi syifa'un linnas, ya, syifa'un linnas. Allah mengatakan madu adalah dalilnya ada, madu adalah obat. Ruqyah jelas, dalilnya ada. Nyambung silaturahmi, man ahabba an yubsatahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah. Barang siapa ingin panjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka sambung silaturahmi. Sambung silaturahmi. Maka ketika nyambung silaturahmi, rezekinya menjadi banyak dan umurnya menjadi panjang. Dari mana kita tahu? Dari dalil. Suatu yang gaib kita enggak tahu tapi dalil ada. Sedekah, dawu mardhakum bisadaqah. Ya. Tolak atau sembuhkanlah orang-orang sakit dengan sedekah. Nabi SAW mengatakan, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su." Bahwasanya perbuatan-perbuatan baik kepada manusia, masyarakat akan menolak kematian yang buruk, ya. Ini tergantung ada dalilnya kita kerjakan. Kalau enggak ada ya sudah. Adapun dengan tajribah, dengan ilmiah, tajrubah ya, ilmu dunia banyak ya, dilihat dengan kasat mata secara ilmiah, ada bukti ilmiah atau secara kasat mata. Contoh secara kasat mata ya jelas, makan kenyang, minum menghilangkan rasa haus, jelas itu sebab akibat. Boleh enggak saya minum untuk menghilangkan rasa haus? Ya boleh lah, orang sudah tahu. Obat-obatan secara turut ilmiah, ini kalau dinyatakan oleh apa namanya, para pakar, para ahli adalah sebab, maka kita boleh menggunakannya, ya. Adapun kalau sebabnya secara ilmiah masih diragukan, maka mending kita jauhi. Kita jauhi karena khawatirnya termasuk daripada jimat. Sempat dulu di apa namanya, di Arab Saudi ada gelang tertentu untuk gini-gini, ternyata dibukti enggak ada buktinya. Sehingga sebagian ulama berfatwa itu hukumnya adalah syirik, ya. Karena secara terbukti enggak ada, cuma penjualnya yang bilang katanya bisa begini, katanya bisa gini, katanya bisa begitu, kita bisa begini. Secara bukti enggak ada. Ya. Lain misalnya ada alat pijit. Kalau kelihatan dipijit benar ya, berarti kan ada secara kasat mata kelihatan ada sebab akibatnya. Tapi kalau tempel begini, kemudian bisa begini, bisa begitu, tanpa ada penjelasan yang jelas dari para pakar, ya mungkin mengatakan ada sinar ini, sinar anu, terbukti secara jelas, sudah dipraktekkan dan banyak yang sembuh dan macam-macam, ya itu berarti sebab ilmiah. Kalau sebab ilmiah boleh kita kerjakan, tidak ada masalah. Tapi kalau enggak terbukti, maka hukum asalnya menggunakan sesuatu, memakai sesuatu untuk menolak bala, untuk mengangkat bala, maka hukumnya adalah jimat, syirik kecil. Jadi di antara sebab kenapa jimatlah syirik kecil, sebabnya pertama adalah menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab.
Sebab yang kedua adalah menggantungkan ketergantungan kepada materi selain Allah. Yang ketiga bisa mengantarkan kepada syirik kecil. Perhatikan, ketika seorang pakai jimat, hatinya kemana? Hatinya dia gantungan kepada jimat. Nabi SAW mengatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa man allaqa syai'an yang menggunakan sesuatu, maka hatinya dibuat condong kepada sesuatu tersebut. Dan itu benar. Orang kalau pakai jimat, dia kalau pakai jimat dia enggak pede. Dia mau jualan ke pasar, ada jimat keberuntungan. Dia enggak bawa, waduh nanti untungnya sedikit, harus dia pulang lagi bawa ya. Kayak mau main judi, ada jimat menang judi. Kalau enggak pakai itu kayaknya judi kalah terus. Sudah maksiat, pakai jimat lagi. Ini syirik plus maksiat ya. Dan macam-macam, ada jimat untuk menjaga diri. Kalau dia bawa itu dia kayaknya pede berkelahi dan macam-macam ya. Orang pakai jimat. Atau orang mau jihad pakai jimat. Kalau enggak pakai jimat dia takut mati syahid. Kalau dia enggak pakai jimat dia takut mati syahid. Mau jihad mati syahid atau mau mati konyol, dia enggak pengin mati syahid, maka dia pakai jimat. Sehingga hatinya benar-benar terikat dengan jimat tersebut. Adapun Islam mengajarkan Anda keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa quwwata illa billah. Selesai. Ada apa berdoa kepada Allah, ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits fa asli sya'ni kullah. Ya Allah, kepada Engkau aku memohon, lapangkanlah mudahkanlah segala urusanku. Wala takil nafsi tarfatain. Jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri. Dan bersandar pada diri sendiri tidak boleh, apalagi bersandar kepada benda-benda seperti itu ya.